Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Yuhanda, asal SMK Syibunul Watan Tegarejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dewan juri dan komentator yang adil lagi bijaksana, yang saya banggakan seluruh peserta lomba MAPSI, dan tak lupa kepada seluruh penonton dari Sabang sampai Merauke dan yang berada di seluruh dunia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita termulia, is the best man leader of leader, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebuah kebiasaan atau bisa kita sebut dengan keseharian merupakan salah satu rutinitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan dalam kehidupan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebiasaan yang buruk, yakni kebiasaan yang menurut setan, kebiasaan yang menyerupai setan, yang bila kita terhasut oleh setan, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kebiasaan yang baik, yakni kebiasaan yang kita tiru dari panutan kita, dari baginda yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari baginda yang menyinari alam dengan nur tauhidnya, baginda yang menyirami manusia dengan salju rahmatnya, baginda yang menghiasi manusia dengan mutiara akhlaknya, serta baginda sang cahaya di atas cahaya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam setiap kebiasaannya selalu menjadi panutan, bahkan kesunahan bagi para sahabat dan umatnya hingga sekarang ini. Seperti perilaku Nabi Muhammad dalam menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu di antaranya dan merupakan tema yang akan saya bawakan kali ini. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memiliki prinsip umum dalam menjaga kelestarian lingkungan, yakni larangan melakukan perusakan di bumi. Seperti dikatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Innallaha qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika sumber daya alam dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ekosistem akan tetap seimbang dan tidak akan terjadi kerusakan. Tapi lihatlah saat ini, banyak sekali penggunaan dalam memanfaatkan sumber daya alam hingga banyak terjadi kerusakan. Dan jika semakin banyak terjadi kerusakan, maka wallahu a'lam, alam yang akan berbicara dengan datangnya bencana-bencana. Seperti perilaku manusia yang merusak hutan berakibat pada bencana banjir yang merenggut nyawa dan menyiapkan harta benda manusia. Pemanasan global yang kini mengepung manusia juga akibat dari ulah manusia sendiri. Ketika bencana alam datang, manusia seharusnya menyadari akan kesalahannya dalam memanfaatkan alam secara semena-mena. Maka dari itu, Rasulullah juga memiliki prinsip khusus dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu di antara sekian banyak ialah penghematan energi sumber daya alam dalam kehidupan keseharian kita. Berhemat dalam menggunakan air merupakan salah satu penghematan energi, karena air merupakan kekayaan alam yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk hidup dan juga benda mati pun membutuhkannya.
dalam sebuah kisah saat Rasulullah melewati seseorang bernama Sa'ad yang sedang berwudu dan banyak menggunakan air. Beliau mengkritik, "Mengapa boros wahai Sa'ad?" Sa'ad pun menjawab, "Apakah ada pemborosan air dalam wudu?" Rasulullah menjawab, "Ya, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Melalui hadis tersebut, Rasulullah menasihati sahabatnya untuk selalu berhemat dalam menggunakan air. Bukan hanya air, penghematan energi listrik, minyak, dan energi lainnya juga harus dihemat serta tidak berlebih-lebihan. Lihatlah teladan dari panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berwudu, beliau hanya menghabiskan 1 mut air. Dan berapakah 1 mut air itu? 1 mut air setara dengan volume air pada kedua telapak tangan orang dewasa. Beberapa orang juga mengatakan 1 mut air setara dengan 625 sampai 1030 ml air. Padahal wudu adalah salah satu ibadah yang penting, di mana salat tidak akan diterima tanpa berwudu dalam keadaan berhadas. Jika dalam ibadah saja Rasulullah mencontohkan untuk berhemat dalam menggunakan air, lalu bagaimana jika kita menggunakan air di luar keperluan ibadah kepada Allah Ta'ala? Maka tentunya kita akan lebih banyak berhemat dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Fat Ad-Dawsiri mengatakan, "Jika engkau, saudara muslimku, merenungkan hadis ini, maka engkau akan tercengang dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman kita ini. Ketika mereka buka keran air untuk berwudu, sambil terkadang bercakap-cakap dengan teman dekatnya, sedangkan air terus mengalir. Betapa borosnya tindakan ini, bertakwalah kepada Allah, renungkanlah hadis ini dan jadikan hadis ini di depan penglihatanmu." Ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan, sehingga tampaklah ittiba atau mengikuti petunjuk Nabi dan keimanan seorang muslim yang sebenarnya. Berhemat atau sense of crisis harus dimiliki oleh setiap pihak, bahkan umat muslim. Karena hal ini penting dilakukan mengingat krisis energi akan berdampak sangat besar pada perekonomian dan kehidupan sosial di Indonesia. Apalagi di masa sekarang ini, wabah COVID-19 atau coronavirus masih melanda di seluruh negara termasuk Indonesia. Maka berhematlah, karena perlu kita tahu berhemat bukan berarti pelit, akan tetapi memanfaatkan sesuatu sesuai keperluan kita. Bukan hanya berhemat, kita semua juga dituntut untuk menjaga tubuh kita agar tetap steril dengan cara mencuci tangan rajin setiap hari. Bukan hanya itu, tubuh kita juga harus sehat dengan cara makan makanan yang bergizi dan teratur setiap hari. Terutama kaum muslimin yang menganut ajaran agama Islam rahmatan lil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, selalu menjaga kebersihan lingkungan, tidak boros dalam penggunaan, serta menjaga kesehatan. Karena melakukannya adalah salah satu kita bisa bertahan hidup dalam masa pandemi ini. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.